Gua harap kalian nggak lagi gabut, tapi kalau kalian gabut, kalian bisa nonton ini. Nah, jika udah fix nih, kalian mau rakit PC, kita pastiin dulu nih, udah punya semua komponen yang diperlukan belum? Masalahnya, kalau nggak ada komponen, ya gua nggak bisa pasang apa-apa gitu. Mulai dari motherboard ya, supaya bisa cus pasang semua komponen. Dan yang perlu kalian perhatiin nih, tentunya setiap komponen yang kalian beli itu bisa dimasukin ke motherboard. Contoh di sini motherboard RX7 H110 socket LGA 1151 DDR4 Intel support NVMe. Berikutnya ada GPU yang jelas kita butuhkan untuk merakit PC gaming. Oke, ada beberapa CPU yang udah ada integratednya. Oke, biar nggak pusing GPU sama CPU, gua masuk ke CPU dulu ya. Oke, CPU yang gua pakai ini adalah prosesor Core i5 6500. Gua lupa ternyata di dalam bungkus GPU ini udah ada HDD. Oke, HDD juga di sini gua pakai yang storage-nya 500 GB. Oke, seperti ini look likes-nya. Tapi untuk prosesor rakitan ini kita bakal pasang GPU Radeon R7 240, sesuaikan budget kalian aja. Lanjut ke SSD untuk install Windows dan program-program lainnya untuk storage. Nah, SSD juga ada tipe yang M.2 NVMe dan juga tipe SATA. Nah, M.2 NVMe lebih praktis. Kemudian ada RAM yang menurut gua minimal 16 GB, jadi bisa aman lah. Kemudian power supply. Di power supply ini gua pakai yang tipe basic. Karena kenapa? Gua ada di 212 watt, jadi 500 watt gua rasa cukup. Di sini terdapat dua komponen. Komponen yang pertama yaitu fan casing. Di fan casing ini kita dapat 4 ya. Terus yang kedua CPU cooler. Kayak CPU cooler ini menjadi pertimbangan walaupun ada beberapa CPU basic bakalan dapat stok. Ya cooler yang biasanya sih udah cukup sekalian bisa irit uang juga ya. Tapi kalau mau dapetin performa yang lebih, ya bolehlah dicoba beli cooler terpisah. Last but not the least yaitu casing. Cara pertama yang gue lakukan yaitu pasang SSD pada motherboard, kemudian pasang GPU, lalu turunin lepernya dan kunci. Kemudian siapkan casing, rapihkan terlebih dahulu. Oke, di dalam casing itu ada beberapa standoff yang bakal jadi dudukan motherboardnya. Jika dirasa sudah aman, lalu pasang baut di semua lubang motherboardnya. Berikutnya kita siapkan kabel USB, FUSB ini kita masukin. Lanjut FUSB 3.0. Kemudian kita pasang konektor 24 pin. Lanjut pasang LED HD. Oke. Berikutnya power LED. Masukkan perlahan. Oke. Oke, kalau nggak salah itu RST deh. Ya, RST. Nah, berikutnya kita akan memasukkan power on. Berikutnya pasang stok cooler GPU dengan cara pasang bracket pada motherboard di dalam 4 lubang. Kemudian kita buka thermal pastanya. Nah, coolernya ini kemungkinan akan kita apply sama thermal pasta prosesor ini. Kita beri secukupnya. Kemudian kita persiapkan coolernya ini. Sebelum kita masukkan dan kita gabungkan bersama prosesornya. Oke, jika dirasa sudah rapi, maka pelan-pelan pasang dan pastiin sejajar dengan penguncinya. Oke, pelan-pelan saja dulu. Oke, itu harus pastiin sejajar dengan penguncinya. Setelah tab kiri dan kanannya terbuka, kemudian RAM-nya kita masukkan. Oke, kalau RAM-nya sudah sejajar, lalu kita tekan dari kedua sisinya. Lalu ulangi pada RAM yang kedua. Masukkan RAM yang kedua ini, jajar, lalu tekan pada kedua sisinya, kiri dan kanan.
Berikutnya pemasangan fan casing. Di sini kita mendapatkan 4 fan casing. Oke, fan casing yang pertama kita atur dulu. Kita pasang 2 di atas. Oke, sebelumnya sebenarnya sudah ada yang terpasang 1, tapi nggak sempat di video. Oke, dibaut aja di semua sisinya. Kemudian di-apply juga pada bagian sisi sebelah kiri. Jangan lupa dibaut. Kemudian kita apply power supply. Oke. Biasanya berada di bawah. Untuk posisinya power supply-nya sendiri, pastikan kipas yang menghadap ke bawah, lalu baut power supply ke casing. Kita lanjut ke GPU. Nah, pelan-pelan pasang GPU-nya ke slot pada tab-nya supaya tab-nya itu ketutup sendiri seperti mengaplikasikan pada RAM. Terakhir kita tekan tombol power on. Kemudian rakitan kita pun menyala. Oke, kalau semuanya benar, PC kalian bakal mulai nyala dan semua kipas bakal nyala. Kalau ada RGB-nya juga bakal nyala. Kalau nggak nyala, ya coba double check, mungkin ada yang belum kecolok atau belum rapat gitu nekannya. Oke, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita bisa lihat tampilan di monitor. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kita sudah bisa masuk. Oke, jika kalian bertanya-tanya, kok ini langsung masuk ya? Nggak masuk ke BIOS dulu. Tadi karena saya fokus di bagian CPU-nya, otomatis saya nggak lihat atau nggak videoin pada bagian monitornya ketika masuk ke BIOS. Tapi alhamdulillah lancar-lancar saja. Oke, karena kita tidak memiliki internet, keluar dulu aja. Maksudnya cancel dulu aja. Kita masukkan nama personalnya. Kita lewat dulu aja untuk password. Yang penting kita masuk dulu. Oke, ini untuk choose privacy setting. Oke, apakah bisa masuk? Getting things ready for you. This might take a few minutes. Oke. Nah, masuk ternyata. Oke, akhirnya masuk ya. Alhamdulillah. Beres. I find the magic in me every day, in the sweetest steps as time slips away.